ya. Terima saja bahwa Yesusmu ini begitu mulia. Makanya kedatangannya dinanti-nantikan dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang, termasuk saudara kita ini ya, yang membaca kitabnya barusan, yang mengkonfirmasi kedatangan Allah dan Tuhan itu sendiri. Oke? Nah, Bang, kalau mau bantah ya feel free, silahkan, nggak jadi masalah, silahkan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang, itu kan masalah kepercayaan masing-masing kan, nggak apa-apa. Iya, masalahnya pun kepercayaan aku ternyata dikonfirmasi. Jadi tidak perlu aku menyangkali imanku yang sekarang bahwa aku tetap bahwa aku ternyata memilih yang benar. Gitu, karena kembali kepada sang sumber. Begitu, Bro. Iya. Iya, agamamu agamamu, agamaku ya. Iyalah, Tidak terserah ada. lah. Ya. Tidak. Iya, tidak betul ya. sama, Ya silahkan. Aku, ya. kamu ya. Iya, okay. Oke, Bang. Berarti kalau yang di Al-Quran kami kan turunnya Nabi Isa itu kan membunuh Dajjal. Apakah Yesus kamu itu akan membunuh Dajjal juga? Sebenarnya sebelum dia menyelesaikan atau memulai job desk itu, ya ada to-do list yang lain yang harus dilakukan. Tahu nggak to-do list? Istilahnya itu ada pekerjaan lain sebelum itu. Sebelum membunuh Dajjal. Apa? Menghancurkan salib dan membunuh babi. Nah, kamu coba bayangkan ya, kan suka tuh kata Uniriva, kata Zuma, kata Nandar, ayo kita pakai logika, yuk logika. Teman-teman tahu nggak ada gerakan yang disebut dengan vegetarian, vegan itu teman-teman yang vegan itu yang di luar sana, yang di luar negeri ya. Bayangin kalau Nabi Isa, nabinya mereka itu datang ngebunuhin babi satu persatu. Apa nggak diprotes sama vegan? Lo adepin tuh, ya SJW vegan. Coba dong bermain logika kira-kira. Kedatangan Yesus tidak serendah itu, ya sudah selesai. Alkitab menyatakan Yesus datang untuk mengadili orang yang hidup maupun yang mati, selesai, nggak ada urusan dengan membunuh Dajjal, enggak. Antikristus itu akan kalah sendiri. Dan ingat, tidak ada Dajjal. Yang ada adalah antikristus, nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Dan Yesus tidak perlu, ya, seolah-olah kalau kamu mengibaratkan Yesus memerangi mereka seolah-olah dengan seperti main game Tekken. Tahu nggak Tekken? Game PS zaman dulu, mungkin anak-anak lahiran tahun 2000 tahu. Nggak seperti itu. Ya, nggak seperti dalam imajinasi yang dibangun oleh saudara-saudara kita yang Islam. No, nggak ada seperti itu. Antikristus, mesias palsu sudah dari zaman Yesus sudah ada, tetapi bukan berarti Yesus datang untuk mengalahkan mereka satu persatu. No, ribet amat kayak main game, ya, ngalahin satu-satu musuhnya, terus nanti ke big boss yang paling akhir. Nggak seperti itu aneh, ya. Sudah selesai ketika Yesus datang kedua kalinya, sudah pasti mesias antikristus itu sudah selesai. Yesus datang hanya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati sesuai dengan kredo kita. Kredo kita berbicara, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Selesai, tidak ada kalimat lanjutan dari situ, dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati, habis itu dia juga membunuh Dajjal, habis itu enggak ada. Ya, jadi mohon maaf, tidak ada, brother. Oke, Bang, saya tanya lagi, Bang. Kan tadi sudah selesai. Berarti Yesus itu pernah turun ke bumi ya, Bang? Loh, kan firman Allah menjadi manusia, betul. Nanti ketika kedatangan kedua kali, makanya disebut kedua kali. Yang pertama dia datang sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan bisa turun. Berarti yang di belakang ya, Tuhan bisa turun. Yang di belakang Tuhanmu juga bisa turun. Bang, yang di belakang kamu mempermasalahkan Tuhanku bisa turun, Tuhanmu juga bisa turun kok. Bukan, Bang. Yang di belakang itu foto Yesus ya, Bang? Nggak ada foto ini. Di background itu, Bang. Ya, kalau background benar. Background ini adalah lukisan, bukan foto. Kalau foto itu ke foto pakai kamera, pakai smartphone, pakai DSLR, pakai SLR, LSR. Iya, Bang. Ini bukan foto, ini lukisan. Itu lukisan Tuhan ya, Bang? Betul, lukisan Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita semua, Tuhannya Tuhan Muhammad, Tuhannya Muhammad. Betul. Oh, itu tuh ya. Karena kedatangan Yesus itu sudah lebih dulu. Jadi kalau dibilang Yesus colong start daripada Tuhanmu, betul. Karena begini ya, Tuhanmu itu datang pada sepertiga malam. Tahu nggak? Sepertiga malam? Iya. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa sama'i. Tahu nggak? Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Tuh. Surah apa itu, Mbak? Dari hadis Al-Bukhari dan Abu Hurairah, Rasulullah Nabi kamu bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i. Ila sama'i dunya, bahkan dikatakan langit dunia. Turun.
Iya, beneran. Masa saya dibilang bohong ya? Kamu buktikan sendiri tadi aja. Kamu ketika membacakan hadis tentang rukun Islam aja, saya benarkan ada dalilnya. Nah sekarang kalau misalnya kamu nggak percaya, cari aja dalilnya. Ada kok. Yang diriwayatkan oleh bukan tuh. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Hurairah. Ada dalilnya. Mau saya aja yang tampilkan buat kamu, mau? Kalau yang di dalam kami dalam Islam, Bang, kalaunya Allah tuh tidak bisa diserupakan seperti makhluk, Bang. Ya Dalamnya kalau tidak bisa diserupakan, kenapa dia bisa turun ke langit dunia? Berarti dia sama seperti makhluk. Sekarang saya tanya, langit dunia itu termasuk tempat terbatas nggak? langit dunia itu tidak terbatas. Loh, kok langit dunia tidak terbatas? Kata siapa? Kalau langit dunia tidak terbatas, berarti Tuhanmu dong. Kan Tuhanmu tidak terbatas. Langit dunia itu Iya. terbatas, bro. Nah, yang bener jangan ambigu. Nih, saya tampilkan dalilnya ya, biar kita nggak banyak omong. Nanti saya dibilang menista, nggak ada dalilnya, nggak ada datanya nih. Nih. Kalau ini saya pakai dari hadis riwayat Tirmizi ya. Nomor 408, sahih derajatnya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Baca nih, setiap malam Tuhanmu turun. Tapi cuma pas malam-malam ya, nggak tahu saya shift-shiftan mungkin atau gimana. Ada appointment tertentu kah? Nanti saya apply jadi personal assistant ya, supaya bisa arrange appointment, ngebantu. Lihat di sini. Bahwasanya Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malamnya ketika telah berlalu sepertiga malam yang pertama, kemudian berfirman, aku adalah raja, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dan dia masih saja berfirman seperti itu sampai fajar menyingsing. Mohon maaf, saya harus katakan berarti Allahmu pada saat turun itu mereka sambil ngomong-ngomong, ngoceh-ngoceh, karena gini, baca narasinya. Dia berfirman, aku adalah raja, bla 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 bla. Baca di sini nabimu itu menggambarkan bagaimana Allah ngomong sampai fajar menyingsing. Jadi pas dia turun tuh ngomong, kasih announcement. Iya, iya. Nih. Nih. Jadi Tuhan itu kalau kamu bilang mohon maaf ya, saya nggak ada masalah kamu mau menyembah siapa terserah, memang betul agamamu, agamaku. Tapi kamu tadi terlihat ofensif. Tuh. Three missed call from Jibril. Habibi, leave that room. Quickly, Habibi. Ya Allah, leave that room. It will make you murtad. Astagfirullah Habibi, leave it. Kamu udah ditelepon dari tadi, di miss call berkali-kali, kamu bukannya sadar dari tadi. Yasmin, aku turunkan ya? Atau gimana? Bang. Ya. Oke Bang, terima kasih dulu Bang penjelasannya, nanti disambung lagi ya Bang. Oke, ya siap, nanti kita ngobrol lagi. Terima kasih ya, selamat malam. Ya, Tuhan berkati. May the peace and the light of our God, the true and the only way, Jesus Christ, shine upon you. Ya, dari telepon dia berkali-kali, kasihan. Gue gak mau baca, ini lucu banget, tapi ini benar-benar relate banget guys, bacalah sendiri. Gue gak mau bacain ya, baca sendiri ya komentar yang gue pin, relate banget. Free call ya, free call. Jadi gini, aku luruskan dikit ya, gue lurusin dikit gini, nggak ada penistaan, unsur penistaan. Jadi gini kan, ini tuh diskusinya tektokan. Jadi ketika dia tadi mempertanyakan kenapa Tuhan bisa menjadi manusia, kenapa Tuhan turun menjadi manusia, maka saya pakai komparasikan. Karena saya berusaha untuk melimitasi supaya kamu tuh jangan mengurusi iman orang lain, sementara di imanmu sendiri ternyata kita punya kesamaan. Paham nggak teman-teman yang sedang menyimak? Jadi ini bukan tanpa alasan gue tiba-tiba bahas dia punya iman. Makanya tadi kan perhatikan, kalau dia hanya membahas tentang bagaimana Yesus dia pure bertanya, makanya kan tadi udah aku bilang, udah nanya aja, nggak usah bahas tentang imanmu. Tadi kan yang pas kita muter-muter bahas rukun Islam itu, saya udah bilang, udah bahas mengenai iman saya aja, nanya aja, nggak usah bahas sesuatu hal yang bikin stuck diskusi gitu kan. Udah aku peringatin, tapi dia masih melakukan. Tapi beruntungnya yang saya perlu apresiasi dari Bang Yasmin Shopee ini adalah dia masih sopan. Dia tidak menggunakan narasi yang terlalu
tidak etis, kemudian dia juga kontrol emosi atau emotional controlnya bagus, kita perlu apresiasi di poin itu. Dan dia juga punya etikat yang baik ketika sudah selesai diskusi dan ada keperluan yang mendadak atau urgent atau apapun itu alasannya, dia izin pamit. Dan itu yang perlu kita harus tetap apresiasi dari seorang Yasmin Sophie. Begitu. Jadi ya terlepas dari diskusi kita tadi, ya sebenarnya ada beberapa alasan tertentu yang pada akhirnya membuat diskusi itu tadi berjalan, terjadi. Jadi jangan salah paham, jangan justifikasi sepihak, silahkan nilai dari bagaimana jalan diskusi dari awal sampai tadi selesai. Ntar banyak yang cengeng, wah Joseph kok katanya nggak bahas Islam, ini bahas Islam. Ya lihat ada asap kalau nggak ada api, ya nggak ada asap kalau nggak ada api. Oke, kita lanjut. Shalom bro Joseph, shalom. Selamat malam semuanya, salve. Sudah tergoncang itu, iya nggak apa-apa. Mau terguncang, mau apa terserah. Kita lanjut ya, kita perlu apresiasi tapi bahwa itu dia masih punya etikat baik. Kita lanjut ya. Ya teman-teman ada Islam mau naik ya silakan. Shalom Nata A-nya 3, selamat malam. Halo Bang Yosep, Albert atau Mikael nih dipanggil. Terserah mau Joseph Albert, mau Joseph saja, mau Joseph Albert Michael, up to you. Oke Pak Albert. Jadi gini Pak Albert, aku mau nanya Pak Albert, karena kan Pak Albert dari sebelumnya ex Muslim nih Pak Albert. Yes. Pak Albert berarti dari keluarga Muslim, mohon maaf Pak Albert, kalau mengganggu privasi orang tua Muslim berarti. Yes. Bagaimana sih Pak Albert? Mungkin kita sekarang hindari polemik dulu kan. Pak Albert ini gimana sih? Waktu Pak Albert ini meyakini orang tua kalau Katolik ini agamaku gitu. Oke. Iya Pak Albert, tolong jawab Pak Albert. Cara meyakinkan yang pertama, ketika kita meyakini sesuatu kita harus benar-benar all out. Ngerti all out gak? Benar-benar segala daya upaya sekalipun kita ditekan sana sini, kita diancam begini. Saya sudah pernah kesaksian kan. Yang kurang lebih kesaksian saya bahwa ya betul seperti yang terjadi dengan teman-teman yang sama, dengan nasib yang sama dari seperti saya yang dari sana, yang dari seberang, yang dari ex muslim. Kita mendapatkan ancaman dan itu tidak ada yang bisa merubah selain doa dan usaha. Itu pasti. Kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan apa yang kamu kerjakan dan itu harus balance, seimbang. Tidak bisa hanya berdoa saja tetapi tidak ada usaha dan tidak bisa juga hanya usaha tanpa adanya doa. Makanya tadi saya bilang, doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Ora et labora. Itu moto yang saya suka dan itu ada di dalam gereja Katolik. Dan maka ketika saya menjadi orang Katolik, saya tunjukkan menjadi orang Katolik sejati sebagai pengikut Kristus, saya tunjukkan sebagaimana firman Tuhan, jadilah terang dan garam dunia. Gitu. Saya sudah sering bilang bagaimana reaksi keluarga, saya sudah sering bilang singkatnya teman-teman sudah pasti mengenal bagaimana latar belakang setiap keluarga masing-masing berbeda. Tetapi yang menjadi persamaan adalah mereka pasti awalnya menolak. Nah sekarang gimana ya? Sekarang sudah mulai biasa dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan semakin melembutkan dan semakin membuka jalan supaya mereka bisa mengenal seperti saya. Mengenal Engkau satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang pasti. Begitu. Tapi apakah ada upaya dari saya? Ada. Saya sering bilang kok. Menginjili itu nggak cuman kamu colek tiba-tiba kamu ngomong firman Tuhan tanpa ada alasan. Saya sering kasih contoh. Ketika saya orang Katolik, saya selalu membuat tanda salib ketika ingin berdoa, itu sudah termasuk dalam penginjilan. Karena dari situ akan muncul pertanyaan, kenapa harus dengan tanda salib? Kenapa orang Kristen atau orang Kristen Katolik, kenapa menggunakan salib? Apa sih arti salib? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Kristen? Jadi penginjilan itu nggak cuma dengan cara yang hanya di otak baku itu tiba-tiba bawa-bawa ayat Alkitab untuk diberitakan. Nggak cuma dengan cara seperti itu. Gitu. Apakah kemudian mereka menerima? Ya untuk saat ini belum. Karena kan kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus itu dipaksa dan memaksa. Nggak ada keterpaksaan sedikit pun. Karena kalau yang namanya terpaksa, apalagi dipaksa, itu tidak akan pernah bisa dari hati. Mengikuti Kristus itu harus dari dalam hati. Karena kata Tuhan Yesus, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Menyangkal diri dan memikul salib itu harus dari dalam hati dan harus sesungguh-sungguh. Nggak bisa setengah-setengah.
begitu. Oke Pak Albert. Tapi Pak Albert sendiri pernah nggak sih ini benar terlibat polemik gitu sama orang tua? Apalagi Pak Albert kan masuk ke ini kan Katolik gitu kan. Aku ini kan nanya kan, ibaratnya saya anggap Pak Albert ini seumuran lah sama saya. Gimana saya nanya ke Pak Albert gitu kan, sebagai seorang yang seumuran, bukan maksud mau menuakan atau ini kan merendahkan gitu. Gitu Pak Albert. Tolong jawab Pak Iya. Albert. Iya, kalau dibilang polemik pernah kan, juga pernah aku ceritakan kesaksianku, bahkan polemiknya dengan menggunakan mediasi. Sebenarnya bukan polemik ya, jatuhnya kayak awalnya itu mediasi supaya bisa ketemu nih. Mungkin teman-teman mengerti lah ya, cara parenting Asia itu biasanya ya mediasi dulu walaupun dengan kekerasan gitu kan. Tapi mediasi ini melibatkan seorang ustadz. Dan saya sudah pernah cerita di kesaksian yang waktu itu juga sudah ditonton oleh orang banyak, dan setahu saya ada beberapa channel YouTube yang merelay atau nge-live in juga waktu itu, dan sampai sekarang ada kok rekamannya. Silahkan dicari aja kesaksian Joseph Albert Michael, itu pasti keluar. Pilih aja salah satu. Pokoknya yang gue mau kasih tahu nih, bentar dulu. Yang gue mau kasih tahu, saya udah sering bilang dari dulu, saya memang kasih kesaksian itu bertahap. Jadi kadang saya itu pernah di beberapa tahun yang lalu waktu saya pertama muncul di TikTok, saya nggak langsung all out kasih 100% kesaksian saya bertahap. Jadi bulan ini misalkan, periode ini saya kasih 20% dari cerita saya yang seutuhnya. Sisanya 30%, selanjutnya 40%, sampai 100% seutuhnya. Jadi lu emang gua itu udah mikir ke depannya. Gua nggak, mohon maaf, saya tidak gegabah itu, seceroboh itu menceritakan dalam satu momen langsung 100%. Itu nanti akan mengkhawatirkan saya. Ya kan, karena pada saat itu kan masih agak rawan kan, masih pertama. Nah makanya memang bertahap. Saya sudah pernah cerita di kesaksian yang paling terakhir itu, saya bilang ini baru 100% all out. Gitu saya cerita yang benar-benar langsung, yang belum pernah diceritakan sebelumnya, dan ini adalah yang seutuhnya saya bilang gitu. Supaya apa? Supaya nggak gampang terlacak. Nah itulah puji Tuhan, yang nggak tahu kenapa tiba-tiba terpikir aja, hikmat saya mikir kayak gitu, nggak langsung kesaksian langsung 100% all out, langsung saya ceritakan dari mulai saya belajar Kristus sampai dengan saya dimenangkan Kristus, itu nggak langsung di satu momen gitu. Dan ya di poin di mana saya menceritakan kesaksian, di mana saya dihadapkan mediasi oleh antara orang tua saya dengan ustadz itu, ketika saya dipertanyakan kenapa memilih Kristen dan kenapa harus Yesus gitu. Ya ibaratnya itu pertama kali saya menghadapi apologetika, berapologia secara langsung, walaupun usia saya waktu itu masih belum 20 tahun seperti sekarang gitu. Dan itu terjadi pada saat saya masih belum mengetahui banyak banget dengan Kristen gitu. Saya masih cenderung lebih memahami agama saya yang dulu, karena kan dulu saya belum ikut katekumen pas lagi di sidang itu. Pas lagi di mediasi, ibaratnya belum ikut katekumen, belum pendalaman. Baru pendalaman aja berarti Bang Albert. Belum pendalaman, malah baru kenal doang, baru sekedar tahu oh Yesus gitu, oh Kristen gitu. Baru belajar otodidak ibaratnya gitu, belum ada yang benar-benar membimbing secara pasti gitu, yang meluruskan ini benar, ini salah, ini yang ini gitu. Gitu. Makanya kalau dibilang itu agak mukjizat ya, karena nggak tahu kenapa ya saya berkata-kata itu ya langsung aja, kayak tak nggak termandet gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Yang saya ingat ya, dan memang itu tidak membuat orang tua saya kemudian jadi merasa terbantu gitu, enggak, justru malah menyesal dengan adanya dihadirkan mediasi dengan perantaran si ustadz ini. Jadi katanya malah bikin saya jadi makin Kristen, katanya malah jadi makin berani katanya nih anak, katanya gitu. Udah itulah dimana di poin terakhir, dimana pada akhirnya saya sempat diruqyah juga. Jadi gue juga sempat ngerasain diruqyah guys. Jadi memang latar belakang kalau dibilang prosesnya sulit sih. Gue bilang lucu sih kalau di flashback, nginget ke peristiwa gue belum seperti ini gitu kan. Gue masih bersyukur karena Tuhan mempersilahkan gue untuk merasakan hal-hal yang pahit sebelum akhirnya merasakan hal-hal yang puji Tuhan cita di dalam Tuhan Yesus gitu kan. Di ruqyah ya lo mau bilang apa? Lo mau bilang gue disembur pakai air? Iya. Gue minum air cucian kaki? Iya. Yang gue cerita itu yang gue bikin sakit perut, yang dokternya akhirnya negor itu emak gue ya kan, untuk gue nggak kenapa-napa ya kan. Iya, gue rasain itu. Terus gue ngerasain juga dibilang katanya karena gue nggak ada reaksi, katanya jinnya ngumpet. Iya, gue ngerasain dibilang kayak gitu. Jadi semuanya lebih ke duka, getir, pahit itu saya rasain di situ gitu. Dan kalau dibilang
gimana perasaannya ya puji Tuhan sampai di poin ini masih survive gitu. Karena orang belum tentu merasakan seperti saya, dan puji Tuhan yang bilang seperti itu adalah oknum-oknum guru-guru termasuk orang-orang yang menyelisih saya pada saat itu. Yang mereka bilang dari bagaimana pengalaman kamu, dibilang katanya guru saya itu yang dulu anti banget ngelihat saya jadi Kristen, katanya dituduh saya kristenisasi itu. Dia bilang dari pengalaman kamu saya percaya bahwa nggak ada yang bisa kuat seperti kamu. Ya udah, makanya saya bilang ya iya saya kuat karena memang sesuai dengan Filipi 4:13. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku. Gitu. Ya itu jawabannya sih sebenarnya udah terjawab, puji Tuhan. Gitu. Gitu. Makanya ya Pak Albert, kalau dibilang Pak Albert, mohon maaf Pak Albert. Aku turun sebentar ya Pak Albert. Aku ada telepon nih bentar ya. oh nggak apa-apa ya. Ya silakan. Yuk, Ya, ya. nanti aku dikasih lagi ya. Siap silakan ya. Oke, makasih Tuhan banget Pak Albert. berkati. Ya, Assalamualaikum. terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum loh. Sorry Bro Joseph, hubungannya gimana dengan tua? Dengan orang tua? Baik-baik aja, fine-fine aja, walaupun sempat dulu ini bertengkar. Baik-baik aja sekarang. Mau gimana? Kan saya sudah juga pernah bilang di kesaksian, saya tuh ngomong panjang kali lebar yang membuat mungkin orang tua itu berpikir, teman-teman di sini ada yang udah jadi orang tua ya, maksudnya ada yang sudah punya anak, mungkin bapak ibu ada yang sudah punya anak. Gimana kalau merasakan mendengarkan anaknya sendiri ngomong ketika misalkan saya jadi anaknya bapak dan ibu yang ada di sini, saudara-saudara di sini. Saya tuh ngomong, saya kan bilang di kesaksian, di momen kesaksian saya bilang gini, saya itu nggak cuma diadili di rumah, di sidang, di sekolah saya waktu SMA juga diadili. Sampai saya mengeluarkan kata-kata seperti ini yang mungkin menurut saya, penilaian saya mereka mikir dalam-dalam gitu. Saya bilang gini, saya sekalipun saya menurut secara iman saya itu murtad ya, saya dianggap menyekutukan atau ya berpaling dari Allah gitu. Tapi kalau misalkan saya sampai diusir dari rumah, coba pikir baik-baik, apalagi saya waktu itu kan sampai nantangin kan. Apa urusannya sekolah dengan iman saya? Mau mengeluarkan saya dari sekolah silahkan. Apa alasannya drop out dari sekolah? Saya tidak pernah yang namanya melanggar aturan sekolah. Bahkan hal sekecil apapun itu. Ngerokok enggak, ya kan, bolos enggak, ya jangan kan begitu. Gue dulu culun guys, sumpah gue nggak ada pikiran celana dicut bray, celana di pensil, kagak ada. Joseph tuh, itu baru kelas 12 gue jujur aja. Kelas 12 tuh gue ngemikirin untuk kecilin celana. Enggak, selama kelas 10, kelas 11 itu kan peralihan yang benar-benar itu puncak klimaks di mana gue mau murtad tuh kan. Nah kelas 10, 11 tuh gue nggak ada. Justru gue menyumbangkan prestasi. Gue itu mengikuti beberapa perlombaan yang berhubungan dengan kegiatan debat atau speech, pidato waktu itu ya. Public speaking juga sekabupaten dan sekota, kabupaten kota dan juga seprovinsi. Dan itu yang gue highlight, yang gue point out, yang gue ya kalau gue bilang flexing ya iyalah boleh lah, karena kan gue bilang nggak ada urusannya ya dengan keimanan gue Adonis Yusupe ini nih, nggak tepat waktunya. Gimana caranya, mau terima Yusupei atau kita lanjut dulu nih? Gue jujur aja diundang sama dia, mau lanjut atau gimana guys, atau naikin Yusupei? Oh ya udah habis orangnya, mana bentar udah habis dah. Sep, gua mau tanya Sep sama lu. Nggak ada aba-aba langsung nanya ya apa. Ya, enggak perlu aku basa-basi dengan kamu. Iya kenapa? Boleh nanya atau enggak? Iya silakan, mau nanya ya silakan, berarti berani ditanya. Oh, silakan. Enggak apa-apa ya. Baik, kalau kamu Berarti bertanya standar, ya usahakan pertanyaan itu yang berguna. ya berguna lah. Jadi gini sih, Sep. baik. Tuh diundang dulu start match Jadi pakai begini. timer. Jadi begini, Sep. Pakai timer. Oke, biar kita pakai timer 5 menit. Baik. Oke. Jadi begini, Sep. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta, ya. Dengan seorang pendeta tentang masalah Paulus Dulu gitu. mau catat bentar. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut diskusi dengan pendeta. Oke, tadi aku berdiskusi. Tadi aku berdiskusi dengan seorang pendeta. Pendeta tersebut kupertanyakan, ketika Yesus itu disunat pada hari ke-8, ya, apakah Paulus ini mengikuti juga bersunat? Di mana datanya kalau Paulus itu bersunat? Karena setahu aku di Galatia 5 nomor 2,
di situ Yesus dikatakan Paulus tidak berguna kalau dirimu menyunatkan diri sendiri, kan kayak gitu. Jadi kata Paulus, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Kristus tidak akan berguna untukmu. Nah, yang kutanya ini Paulusnya ini di mana ada datanya gitu bahwa dia bersunat. Coba tunjukkan sebuah dalil atau sebuah data tentang Paulus itu bersunat gitu ya. Tolong kamu tampilkan data itu kepadaku. Makanya aku penasaran cari Kristen yang pinter gitu untuk menunjukkan data tersebut kalau ada. Ya kalau ada. Kalaunya tidak ada ya jawab nggak ada. Saya pun kalau ditanya tidak ada nubuatan ini atau ayat ini maka saya jawab tidak ada secara jujur karena dalam Islam itu innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Barang siapa yang berbuat kebohongan maka dia tidak beriman kepada ayat Allah. Kan kayak gitu. Nah, maka dari itu salah satu yang kupertanyakan kepadamu karena aku tidak dapat jawaban dari pendeta tadi ya. Mungkin pertanyaan itu saja yang mau kutanyakan. Nah, aku akan menghabiskan waktuku 3 menit ya untuk menjelaskan kepada teman-teman di bawah gitu ya. Teman-teman semuanya, tadi saya bukan menampilkan ya. Saya tadi ya mengundang beberapa Kristen tapi tidak ada yang masuk ya. Nah, di sini ada Joseph yang masuk. Jadi biar kita teratur ngomongnya ya. Mari 5 menit kita berdiskusi. Kita dengarkan Josephnya menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Dan saya akan juga menjawab 5 menit dan bertanya 5 menit. Sebagaimana kita aturannya dengan pendeta tadi ya teman-teman semuanya. Ya kalaunya untuk masalah Josephnya ke Arab-Araban silakan Anda tanya sendiri gitu ya dengan Josephnya. Saya nggak mau mempermasalahkan pakaian masalahnya ya. Kalau pakaian itu terserah orangnya saja ya kayak gitu. Silakan untuk ditanyakan kepada Josephnya sendiri. Jadi hanya itu saja pertanyaanku tentang masalah Paulus dulu. Karena tadi tema yang nasi dengan pendeta tadi adalah Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin aku mau dengar juga ya tema dari kamu apa, terus kamu mau bahas apa ya. Nanti mungkin insya Allah ku catat karena aku juga sudah menyediakan buku dan pulpen atas premingan atau syubhat-syubhat yang datang kepada umat Islam. Maka dari itu insya Allah ya teman-teman semuanya kita akan menjawab seluruh apa yang dipertanyakan terhadap agama Islamnya. Nah maka dari itu ya saya berharap kepada Anda bisa menyimak sampai selesai ya karena saya pertama kali diskusi dengan Joseph. Jujur teman-teman sebenarnya ini kedua kali ya. Dulu pernah saya naik juga ke tempat Joseph tapi ketika saya menampilkan sebuah data bahwa Paulus ada di neraka. Ya, pada saat itu saya tampilkan sama Joseph Paulus ada di neraka. Paulus adalah salah satu penghuni neraka dari 7 penghuni neraka. Siapa aja dia? Setelah Namrud, setelah Jalut, setelah Korun, ya setelah Fir'aun. Lalu di situ dikatakan juga Paulus. Nah, itu Joseph lihat sendiri datanya dulu ya. Saya tidak mengada-ada tentang masalah data itu. Tapi ya saya akui itu ya, itu adalah data Syiah yang kubawa karena kamu saat itu tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan ulama yang mempermasalahkan Paulus mana? Kan kata kamu kayak gitu. Lain halnya kamu membatasi dari ulama aswaja saja. Kan kayak gitu. Tapi itu tidak ada batasan dari Josephnya, maka bebas saya bawakan gitu ya. Saya harap malam ini kita diskusi dengan baik gitu ya, no hujat, no lapor. Ya mungkin itu saja yang ku sampaikan kepada Joseph. Kita tunggu pertanyaannya gitu ya, dan kita tunggu juga jawabannya. Oke teman-teman. Syukran, jazakumullah. Bentar aku kirim dulu ini. Iya, waktunya aku kirim dulu sama kamu biar aku tutup mic. Oke. Bismillah, boleh Rohil Qudus al-Ilahi Wahid. May the Blessed Virgin Mary and the Archangel Saint Michael be rebuked on this person. But yeah,
Kita akan lanjut ya. Saya catat beberapa poin. Yang pertama dulu, pendeta. Tadi kamu diskusi sama pendeta, disunat hari ke-8. Paulus disunat gak, dalilnya di mana? Oke. Saya kasih gambaran dulu ya. Saya orang Katolik. Alkitab disertai dengan tradisi suci. Itu harusnya kamu tahu kalau kamu mau kritisi dengan Katolik ya. Biar bisa lebih tercerahkan, biar kamu bisa mempertanggungjawabkan title kamu sebagai ustadz yang katanya undebatable ya, yang nggak bisa didebat, yang nggak ada yang mengalahkan. Supaya kamu tahu Katolik itu mempunyai 3 pilar. Tradisi suci, Alkitab suci, dan magisterium gereja. Nah, yang saya kasih gambaran. Jadi saya nggak soal skriptur, apalagi sama seperti kamu soal Quran. Kalau kamu nanya di mana dalil Paulus bersunat, baca Filipi 3 ayat 5. Kita baca perikop kebenaran yang sejati, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi bab 3. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Ini kata Paulus. Kemudian baca, katanya bisa baca Alkitab. Bukan nggak pernah ada, kamu nggak pernah tahu. Di dalam Alkitab tertulis Rasul Paulus menyebutkan dirinya disunat ayat ke-5. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku, kata Paulus lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus disunat. Kata siapa nggak disunat? Oh, Joseph tentuin topiknya mau bahas apa? Nggak apa-apa, nggak usah lari. Bahas Muhammad. Muhammad sunat di mana dalilnya? Saya kasih tanya sama kamu, Muhammad dalilnya di mana? Kamu cari Al-Quran atau hadis, saya tunggu kamu. Karena di hadis sahih manapun tidak pernah ada Muhammad disunat. Kamu mau lari di mana di hadis Rasulullah disunat pada saat dia dilahirkan, sudah di dalam keadaan dihitan. Ingat, itu hadis yang justru membuat nabimu itu terkena istilah medis hipospadia, cacat dalam lahir. Dan itu tidak pernah disahihkan oleh para ulama. Saya akan bawa data itu nanti kalau kamu bawa data. Saya kasih tahu aja, sudah saya wanti-wanti ya. Kemudian, ketika kamu bawa Galatia 5 ayat 2, ketika kamu disunat, Kristus tidak berguna menjadi dirimu. Kamu harus tahu, Rasul Paulus itu menuliskan surat, itu supaya dipahami latar belakang kenapa dia menuliskan itu. Supaya jangan ada yang membanggakan ketika disunat, sudah pasti selamat kayak Islam. Sunat itu bukan jaminan keselamatan, maka sunat diubah, digenapi dengan baptisan. Siapa yang mengubah? Bukan Paulus. Paulus mulu loh. Para rasul dalam kisah para rasul 15 ayat 1 sampai dengan 7. Ketika ada orang-orang Farisi yang menjadi percaya, orang-orang Yahudi menjadi percaya, mereka mengatakan orang-orang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus, mereka juga harus menuruti hukum Musa, maka mereka harus disunat. Apa kata para rasul? Termasuk Petrus, termasuk Yakobus, termasuk Paulus, termasuk Barnabas, maka bersidanglah mereka. Inilah yang dimaksud dengan konsili Yerusalem yang tidak pernah ada di Islam. Makanya terpecah 73 golongan yang lu nggak mampu mau bahas itu. Ya, sehingga pada saat itu para rasul bersidang, sehingga berdirilah Petrus yang berkata, saudara-saudara, sejak semula Allah telah berbicara kepada kamu dengan perantaranku, supaya dengan mulutku Injil diberitakan, sehingga diputuskanlah bahwa sunat bukanlah menjadi hal yang paling utama dalam keselamatan, sehingga orang-orang bukan Yahudi tidak wajib disunat. Tidak wajib loh ya, bukan berarti tidak boleh, silahkan, tetapi jangan sampai menganggap sunat itu sebagai bagian dari jaminan keselamatan. Hanya melalui sakramentan pembaptisan, sunat secara rohani yang ditekan oleh Rasul Paulus. Now, kamu tadi menyatakan bahwa iya sih dulu saya 2 kali diskusi sama Joseph, nggak membatasi ulama Syiah. Nggak tahu malu Islam. Ustadz Yusuf PI. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi mau bersabda demikian. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk bagian dari kaum tersebut. Syiah Islam bukan stat. Syiah Islam bukan Islam. Ayo jujur, Syiah Islam bukan. Kata kalian Syiah bukan Islam, tapi ustadz kalian dengan nggak tahu malu pakai datanya Syiah. Berarti ketika dia memakai data Syiah, bertasyabuh, bantah itu. Saya balikan lagi ya, tadi kan udah terjawab tuh. Filipi 3 ayat 5, semoga dicatat ya. Tadi katanya dicatat, saya akan ambil pulpen, saya akan catat. Framing Joseph, mana dicatat juga enggak, ntar jadi red hearing pasti. Nggak dicatat tuh. Ya, saya sudah catat tadi. Saya tanya balik, di mana dalil Muhammad sunat, entah di Al-Quran atau di hadis, silahkan. Yang kedua, saya tanya, dalil yang benar-benar menyatakan Paulus itu di neraka, ditampilkan lagi sekarang, terserah. Saya nggak mau permasalahkan itu dari Syiah, tapi saya mau supaya kita semua membaca di sini. Silahkan ya. Hanya 2. Di mana Rasulullah, nabimu itu yang katanya Muhammad itu disunat, dalilnya di mana? Yang terakhir saya minta data yang dulu katanya kamu bawa itu ditampilkan lagi. Ya, supaya kita bisa nilai. Ya, nonton mulai banyak nih ya, pertanggungjawaban. Ya, mana pulpennya? Bohong nih. Katanya berdusta itu. Oke, ditunggu ya teman-teman.
Saya kirim dulu. Kirim dulu. Baik. Saya terima dulu, saya. Kenapa kamu nggak bisa diundang? Ustadz, lihat waktunya sudah jalan 4 menit 40 detik. Kok? Oh, telat di tempatku berarti. Baik, baik. Baik, di sini ada agak ngelak ya teman-teman. Makanya saya minta berapa kali, kok kenapa nggak dipencet gitu. Baik, nggak apa-apa. Kalau patah-patah, semoga saja suara yang saya tampilkan itu jelas ya. Jadi saya mau tanggapi dulu ya teman-teman tentang masalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa saya membawa literasi Syiah, apakah saya meniru Syiah? Jelas jawabannya tidak. Kan kayak gitu. Kalau saya pede dengan aswaja gitu, ahlus sunnah wal jamaah, ya tidak dengan Syiah, ya. Jadi seperti itu saya mempunyai pendirian gitu. Makanya saya tidak meniru Syiah baik cara berpakaian maupun cara perayaan, tidak, ya. Jadi mohon maaf, kami Islam punya identitas, ya. Tidak ada ya Kristen Islam ke Kristenan atau Islam ke Buddha-Buddhaan, nggak ada kayak gitu ya, atau Islam ke Yunanian, nggak ada kayak gitu Islam itu ya. Terus dari kritik kamu yang kucatat di sini ya Sep ya, ketika aku membawakan min karomati Allah an wulidtu maktunan ya, kata kamu mempunyai kritik dari hadis tersebut tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, memangnya hadis dari Nabi Muhammad SAW itu ada berapa, Sep? Aku pengen tahu deh, kalau kamu tahu hadisku. Ya, ada berapa? Yang biasa ku bawakan ke publik dia. Ya, yang biasa ku bawakan ke publik min karomati Allah ya. Di situ dikatakan bagian dari anugerah Allah min karomati Allah an wulidtu maktunan, aku dilahirkan dalam keadaan suci dan bersunat. Nah, coba kamu bawakan kritik teks atau kritik dari periwayat hadis tersebut. Aku pengen tahu tentang masalah itu. Kaitan tentang masalah sunat ya, yang kau jabarkan kepadaku. Kata kamu di Filipi 3 nomor 5 ya. Kalau saya baca di sini ya, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada lahiriah, jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani tentang pendirian hukum Taurat, aku orang Parisi. Maka pertanyaanku, ketika kamu membawakan Filipi 3 ya sampai 7 ini, aku mau tanya, siapa saksinya Paulus itu bersunat? Coba. Kalau nabi kami kan dia mengaku sudah sunat ketika dia dilahirkan. Maka aku bisa menyampaikan kepada kamu, tidak ada protes dari istri-istri Nabi bahwa Nabi Muhammad belum sunat. Nggak ada protes seperti itu. Sekarang mau kutanya, kalau Paulus mengaku bersunat, siapa yang menyaksikan Paulus bersunat? Adakah saksinya? Kita mengetahui Paulus saja tidak mempunyai istri, kan kayak gitu. Ya mungkin aku kurang tahu gitu ya tentang masalah cerita Paulus, apakah dia beristri atau tidak. Kalau dia beristri kan maka bisa ditanya istrinya sebagai saksi, kan kayak gitu. Tapi di sini aku minta pembuktian ya, minta pembuktian. Kalau Paulus ini sunat ya tidak melanggar hukum Taurat karena dia orang Parisi, maka aku tanya siapa sih saksinya? Saksinya itu siapa gitu? Paulus ini bersunat, baru dengar aku masalahnya, baru dengar ya. Maka dari itu kalau bisa kamu hadirkan salah satu saksi Paulus itu bersunat. Lagi pula ya kalaunya saya melihat ya teman-teman di catatan Lukas tentang Yesus itu bersunat. Itu kan turut tulisan dari Lukas gitu ya. Saya juga sanksikan hal itu. Kenapa? Karena kita mengetahui Lukas itu tidak bertemu dengan Yesus. Maka
kita juga harus mencari verifikasi dari tulisan-tulisan Lukas kan kayak gitu. Tapi nggak dulu lah ke Lukas itu ya. Saya mau Joseph membuktikan dulu ada saksi Paulus itu bersunat gitu. Karena banyak ya orang-orang yang menyaksikan Paulus ketika yang katanya dia adalah utusan dari Yesus. Coba silahkan dulu. Mungkin pertanyaan lain nanti aku jawab di next time. Silahkan. Kena report dia, gue bukan yang ini ya, untung gue SS, untuk keburu gue SS, kena report dia. Kena report dia. Bukan gue ya, gue gak ada urusan lu ya, lu Islam masih aja nih. Mana itu nggak kelihatan lagi. Gimana caranya guys biar kelihatan ini? Kena report dia. Koplak, aduh seru banget. Itu poin-poin dia tuh ya. Nih baca nih. Yusuf PI life was discontinued due to hate speech and hateful behavior. Ya. Nih. Tuh, bukan gua yang kabur, yang tiba-tiba enggak, gua juga kaget tiba-tiba udahan. Tuh. Nih, gue SS. Nah, muka gua lagi komok tuh, lagi bingung tuh tiba-tiba udahan. Saya mau bantah, tapi nanti lah, jangan, nanti spoiler. Gue ada bantahannya ketika, nih, Islam, lu rekam yang bagian ini, lu kasih wanti-wanti sama si Ucup ya. Gue kasih wanti-wanti nih. Astaga, Yesus al-Masih, Ibnillahil Wahid. Kita akan tampilkan bagaimana ini ya. Selamat malam Suyatno. Selamat malam Suyatno. Halo, selamat malam Suyatno. Kau jangan pargoi di dalam masjid kau, ya. Kau pergi. Jangan pargoi di dalam masjid, teman-teman. Ya, gak boleh. Kok itu ada orang pargoi ya di dalam masjid? Astagfirullah, la khalla wa la quwata illa billah su'al masih. Kita lanjut ya. Tap-tap layarnya teman-teman. Thank you. God bless. Saya sudah mencatat beberapa poin yang tadi sebenarnya tidak ada yang dibahas sama sekali mengenai dalil di mana Rasulullah disunat. Oke, saya kasih tahu dalilnya. Gue lebih hafal daripada dia. Nih, saya bacakan hadis yang dari tadi mau dibawakan oleh Ustadz Yusuf PI, Yusuf PA kali ya. Anas bin Malik qol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaramati alallahi an wulidtu mahtuna walam yaru ahadun sawati. Itu kan dalilnya. Lu tahu nggak sih, lu lagi ngomong sama orang yang udah terbiasa ngebacain data itu, yang justru gue yang nunjukin data itu perawinya itu bermasalah. Itu perawinya itu bermasalah. Itu yang dari tadi gue mau tunjukkan. Puji Tuhan, haleluya. Dia tampilkan, dia buktikan dengan dalil itu. Ya, silakan Abdurrahman. Shalom. Halo. Salam. Ya, Pak, silakan. Islam atau Kristen? Islam. Islam. Apa yang mau Anda lakukan di sini? Mau bertanya atau bagaimana? Diundang lagi? Nggak ada diundang lagi. Nggak ada diundang lagi. Mana diundang lagi? Orang di report kok. Diundang gimana? Oh, kamu turun dulu. Iya, kalau lagi naikin tamu emang nggak bisa. Dah, diundang lagi beneran, ya udah nih gue undang lagi. Mana? Iya emang kalau lagi, gue kan nggak tahu kalau dia live lagi. Jangan bilang gue ini. Nih, enggak tuh, not on live. Nggak ada undangan. Nih gue tungguin nih, gue nggak naikin tamu dulu ya. Lu yang pada request lu sabar lu. Ntar gue lagi salah. Tadi bilangnya gue takut. Jadi gini, kalau PKPK, kalau host salah satu host lagi naikin tamu emang nggak bisa diundang. Makanya bentar dulu nih, katanya lagi mau diundang. Coba kita tunggu ya. Kita tunggu. Lu, gue bukan Jenab ya. Gue bukan babu. Jangan jadiin gue babu. Nyuruh-nyuruh undang-undang siapa lu, siapa gue, siapa dia. Gue kudu undang. Kalau dia mau dia datang, dia undang. Nyariin gue babu. Enak aja. Ada 3 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih. Islam di mana adabmu? Kalau kamu mau meminta supaya saya mengundang dia, kamu pakai kata tolong.
Nggak diajarkan ke adabmu di mana Islam. Tolong Joseph undang Yusuf dong. Susah sekali. Kalau kayak gitu namanya kau nyuruh. Kalau kau nyuruh aku tidak mau karena aku bukan babumu. Mana? Nih saya tunjukin nih, gue beneran nih. Lu lihat pantulan mata kalau diundang itu ada. Gue rekam lah dari sekarang lah. Nih suka kayak gini nih Islam, suka playing victim. Ya, saya record layar dari sisi saya supaya bisa terlihat nanti. Saya akan buktikan. Selama dari mulai ini sampai dengan kedepannya, saya nggak tahu sampai kapan nih. Ada nggak undangan live PKPK? Suara saya masih aman ya? Suara saya masih aman ya? Halo? Walaupun saya record, screen record katanya kan bikin suara agak delay atau agak macet-macet, aman ya? Aman, oke. Jadi ini ada lagi screen record. Jadi apapun yang terjadi di layar saya, kalian komentar, ada notifikasi, itu kelihatan. Untung tadi gue screenshot, bisa jadi nanti wah Joseph kabur, Joseph nge-report saya. Apa hubungannya gue dari tadi nyatet, lu lagi ngomong kok. Nih catatannya nih banyak nih. Nih. Coba si Yusuf PA itu lu suruh tunjukin catatannya mana, jangan pulpen doang. Orang dari tadi orang bisa nilai kan dia nyatet apa enggak, gue tanya yang dari tadi nonton. Antara debat gue sama Yusuf PI barusan. Nyatet gak dia? Nyatet gak? Orang gerapak-grepek. Apaan nyatet? Kalau gue disuruh baca nih, makanya gue suka kalau orang Islam ngajakin debat. Lu jangan lari, gue udah catat semua kata-kata lo nih. Walaupun kita lanjut misalkan nih amit-amit nih si Yusuf PA itu nggak mau lagi, gue udah catat poin-poinnya, gue udah hafalin. Dah nggak usah khawatir teman-teman yang Islam. Kalau emang si Yusuf PI emang niat mau debat sama gue, dia yang undang. Gue kan nggak tahu akun yang mana. Jangan suruh gue nyari. Gue punya pekerjaan lebih penting dan saya lebih concern ke teman-teman yang Kristen sejujurnya daripada yang Islam. Orang Yusuf PI udah kejauh Filipi 3:5, dia lari kemana-mana kok. Malah minta saksi. Hey, makanya Nabi Muhammad pun itu nggak punya saksi ya karena istrinya juga bahkan tahu kok nggak sunat. Ngapain minta kesaksian? Aduh, udah saya nggak mau bahas ya. Nanti dibilang monolog, nanti gue dilaporin lagi. Saya tunggu ya. Saya kasih waktu bilangin sama Yusuf PI, lu daripada nyampah di room gua, mendingan lu kasih tahu. Lu kan follower saya Yusuf PI. Lu pindah. Jadi jangan semua ngambruk di sini nyampah. Lu pindah bagi pasukan. Ada yang di sini mantau gua, yang satu lagi kasih tahu si PI, si PA. Ustadz, cepetan undang Joseph. Joseph nggak punya banyak waktu. Lu siapa gitu? Orang ini nggak punya pemikiran yang efektif dan efisien. Bagi-bagi pasukan, jangan semuanya jadi pasukan oren nyampah di sini semua. Ngambrek semua di sini nyampah, nge-spam. Gue udah bilang jangan suruh gue add, karena tadi gue add, gue cari nama Yusuf PI 123 nggak ada di gue, nggak tahu kenapa. Kamu sekarang kalau kamu follow saya Yusuf PI dan kamu mengikuti live-nya dia, kamu bilang di chat spam, di chatnya dia, undang Joseph, Ustadz undang Joseph. Ini gue nggak bohong, gue sambil screen record, nanti gue bisa pertanggungjawabkan dia ngundang apa enggak nih. Dari mulai gue bilang tadi gue mau screen record sampai dengan detik ini, nggak ada. Nggak ada terima invite-nya. Said Fatih, lu bener-bener lu ya, Said nih, fitnah. Nggak ada, lu gue udah bilang ya, gue screen record, ini sepanjang live ini gue screen record, tahu nggak screen record apa? Rekam layar, semua yang ada di layar saya kelihatan, notifikasi masuk kah, komentar kalian kah, tap-tap layar yang ada love-love berterbangan ini kelihatan. Ya dia lagi live, ya nggak tahu dia mau ngundang apa enggak itu dia, aduh Islam ribet banget ribet dah kayak ngerebihin nyokap-nyokap ya, mak-mak di sini aja pada nggak ribet tuh, pada ketawa-tawa, lu ngerebihin mak-mak lu ribetnya. Laki-laki masalahnya itu kayak Said Al-Fatih itu kan laki-laki. Tuh mak-mak aja pada ketawa tuh cengengesan. Maaf ya mak-mak ya, ampun. Kasta tertinggi. Tuh masa gua kudu nungguin kayak orang kambing blow on, kambing conge. Siapa dia coba? Udah ya, 2125 dia nggak nginvite gua terima undangan orang-orang yang nginvite. Lebih penting teman-teman yang mau bertanya dan bertumbuh dalam iman daripada si PA. Nggak jelas narasinya.
Datanya palsu begitu kok. Hadis palsu, hadis ma'udu dijadiin hujah. Nggak boleh itu. Gue tungguin nggak apa-apa 5 menit lagi nih. Di saya 21.20 WIB. PI sama debaters. Wah, kacau tuh orang. Tahu dia. Wah, ditahan dalam kesempitan dia beneran. Lagi sama sang debater. Beneran teman-teman nih, beneran. Kabur berarti. Kampret. Gue di sini nungguin. Wah, no, pengecut. Siapa yang pengecut nih? Gue nungguin nih. Gue sampai bela-belain gak naikin orang. Dia hanya lari kabur. Inget ya. Lu mau fitnah gue. Oh, itu mah Joseph aja nggak nginvite saya, nggak invite gua. Semenjak dia langsung ya tiba-tiba hilang tadi, dia di ban, di report, gua langsung screen record inisiatif. Jadi lu bakalan lihat nih tampilan layarnya si live-nya Joseph, HP-nya Joseph, device-nya Joseph, iPad-nya Joseph segede gaban ini. Nanti saya akan upload. Nggak ada undangan satupun sampai dengan detik ini, sampai dengan saya menerima kabar dia ternyata sama sang debaters. Ya, beraninya sama yang nggak ngerti Islam. Ya, takut. Gue pakai efek Mr. Bean nih. No, lu panggil Ustadz no. Itu sekelas Ustadz lo, katanya Ustadz. Hafal ayat Al-Quran, hafal hadis. Aduh. Mana filter Mr. Bean? Nih, filter ini aja nih. Gue pakai nih. Kabur tuh. Kabur. Nggak berani. Buang-buang waktu gue aja lo. Wasting time deh ya. Bye-bye. Buat terima tamu nih. Dah, screen record. Dah, kabur tuh dia. Kocak, gue nungguin mati-matian, gue bela-belain gak naikin orang, dia malah naiknya ke sang debaters. Buang waktu aja. Lanjut ya teman-teman ya, mohon maaf ya. Biar seru aja, biar nggak tegang saya kayak gini, biar nggak tegang. Ya, bukannya saya beneran marah-marah, enggak kok. Saya nggak marah-marah ya, nggak mungkin marah-marah sama yang nggak penting kayak gitu, ya. Ini biar kita cair suasananya. Oke. Kita lanjut. Iya, sama Pak Rudi Yohanes ya, sama Pak debaters ya. Oh. Berarti dia kabur. Dah ya. Semua jadi saksi ya. Dia kabur. Ya. Dia kabur tuh, berarti nggak berani tuh. Enggak, jadi gini. Kalau ada yang dibohongin, ditipu, harus nge-follow dulu. Enggak. Kita tuh sebagai host live, dengerin. Jangan mau dibego-begoin. Orang bego ngebego-begoin orang lu. Orang-orang bego begitu lu dibego-begoin lagi, mau lagi lu. Dengerin. Lu nggak perlu nge-follow orang lain supaya bisa PK-PKan. Itu random. Jadi jangan bilang saya harus nge-follow dia, saya harus begini. Enggak, pret. Dude. Ya, jangan mau. Lu gitu dibego-begoin sama orang bego, tau nggak? Udah ya, gergetan saya jadinya. Mau aja dibego-begoin sama orang bego. Mau aja dibego-begoin katanya Joseph, kata Ustadz Yusuf harus nge-follow dia dulu. Dia Allah, sejak kapan? Enggak harus. Ya, nggak harus. Oke, kita lanjut ya. Dah, jangan wasting time. Ya, wasting time, wasting energy. Saya lebih baik untuk memberitakan Injil daripada buang-buang waktu. Dia udah tahu tuh, udah terjawab. Selamat malam, salve Bang Yosep. Ya, salve Arastin. Selamat malam. Iya, aku baru dari tempatnya Bang Sang Debater. Malah dia bilang record lagi tadi. Kenapa? Tadi malah dia bilang itu Bang Yosep yang record dia. Bang Joseph yang apa? Record itu tadi yang report. Itu. Saya yang report. Iya. Teman-teman silahkan yang nge-relay live di YouTube dari tadi ketika dia ngoceh, saya itu gerakannya menundukkan kepala, betul nggak kayak gini? Saya begini-begini. Coba menurut teman-teman, kalau saya mau report ini tangan saya akan kelihatan. Lihat nanti silahkan reka ulang adegan, saya nggak takut. Walaupun saya bisa report, apakah reportan dari saya akan masuk ke TikTok begitu saja? Nggak bisa. Ya. Wah, Islam, cari-cari kesalahan orang. Maaf ya Islam. Cara takiyahmu nggak bisa kepake. Beruntung saya tadi membuat tanda salib, membuat segala bentuk tipu daya iblis tidak bisa masuk, langsung ditengking.
Ya kan? Kalau dia kan nggak pakai bismillah biasa, alhamdulillah wassalatuhu wa amaduhu wa nasta'inu dan seterusnya. Tadi tuh ustadz lu tuh dipertanyakan tuh nggak berdoa sama sekali. Padahal lagi ngadepin iblis. Ini kan Oten ini kan iblis. Ya nggak? Kafir. Gua aja yang kafir bisa berdoa dulu. Mana Islamnya tuh dipertanyakan. Gitu. Ya udah Bang, nggak usah dibahas kalau emang Ya, dia oke, curhat oke. kayak gitu ya. Ya, oke, Ada itu Bang. aja atau ada Betul. yang lain Bang Arastin? Itu aja Bang, itu aja. Oke, tetap teguh dan semangat dalam iman bersama dengan Kristus dan di dalam Kristus ya Bang ya. Tuhan Yesus memberkati Ya, selalu. amin. Ya, shalom. Salam. Mohon maaf langsung saya ingin. Gini, nih gue udah bilang ya. Logikanya ginilah teman-teman ya, saya ngajak teman-teman. Kalau ada orang pinter nipu kita masih oh ya udah wajar, gue yang bego, dia pinter, emang pinter dia nipu gue. Lah lu ditipu sama orang bego, malu nggak kira-kira? Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata kasar ini supaya bisa nyangkut langsung di otak, langsung ngerasa oh iya. Gue mau ngomong apa nggak sanggup. Saya sekalipun misalkan beneran nge-report dia, itu nggak bisa langsung TikTok langsung approve. Siapa lu siapa gua, ngerti nggak sih kalau emang gua beneran nge-report dia? Ngerti nggak? Cara nge-report itu nggak cuma satu laporan, gitu loh. Dan itu random, anonim, itu tahu dari mana dia yang nge-report itu gua? Dia orang dalam. Report itu selalu anonim. Nggak penting lah bahas ini sebenarnya. Lu udah kayak orang gaptek kan, gua udah bilang. Ya, lebih hina dibego-begoin orang bego daripada dibegoin orang pinter. Mohon maaf Bang, itu Yusuf 3 mengundang Abang, astaga Tuhan. Nah kan malah gue yang kena report kan, yang ini beneran kena report nih gue. Gara-gara ngomong BEGO itu. Aduh, kena listrik. Nih, dengerin. Saya udah bilang tadi kan dari awal, kalau saya diundang, saya sudah screen record dari tadi. Dari mulai dia kena report, kemudian dia live lagi katanya, kemudian saya cari akun Yusuf PI 123 itu nggak ada, saya screen record. Nggak ada undangan sama sekali. Nggak usah berbohong. Orang pada bilang kok dari tadi dia langsung ke Pak Sang Debater, Pak Rudi Yohanes. Ya sudah, terima, admit it, akui itu. Ustadz kalian pengecut, terlalu takut lawan Joseph yang bocil ini. Bocil FF nih kata Nandar. Ya. Hah? Stop lo itu. Nggak ada, mana sih Yusuf PI 3, mana sih? Moderator ada Yusuf PI 3 di bawah. Bener-bener nih Islam nih banyak mau lu ya. Ntar giliran dijabanin lu, oh ini lu pada malu sendiri. Saya kasih tahu ya, yang request 21 orang, tidak ada satupun namanya Yusuf PI 3. Saya screenshot nih. Tanya sama moderator. Nggak ada Yusuf PI 3, nggak ada. Islam ini, udahlah, saya lanjut ya. Mohon maaf ya. Gue jadi gregetan, gue jambak lu satu-satu. Gue tarik, gue tipu, bunuh-bunuh lu. Ya, kesel jadi. Gue tiup, ubung-ubung lu. Bandel lu. Ya, badung kalau kata orang Betawi lu. Banyak mau, udah dibilang nggak ada, masih aja ngotot deh. Ya, sekali lagi saya nggak marah ya. Saya nggak marahin emosi yang gimana, karena biar cair suasananya, biar nggak tegang. Masa marah ketawa-tawa. Ya, kita lanjut ya. Jadi gini teman-teman, kita review ulang ya, supaya kita bisa memahami esensi berdebat. Ini, perdebatan betul memang harus selain mengajukan argumentasi, juga harus disertai dengan data yang valid. Dengerin, Anda mau terima saya ngoceh, nggak terima silahkan keluar. Jadi begini, dalam perdebatan, selain berbicara, selain mengeluarkan pendapat, kalian juga penting untuk mendengarkan dan menyimak lawan berbicara kalian. Karena justru di poin itulah kalian bisa mencari celah kelemahan. Of course, dalam debat itu memang tidak munafik. Kita mencari kelemahan dan kesalahan dari pihak lawan berbicara kita. Makanya penting bagi kita untuk mencatat poin-poin apa saja yang dilontarkan oleh lawan berbicara. Termasuk data-datanya. Nah, gue kasih tahu. Jadi ketika dia mengeluarkan suatu bentuk narasi, statement, atau bahkan pertanyaan, itu gue catat, itu supaya bisa direview dan bisa jadikan ini sebagai bahan acuan gue untuk mencari kelemahan. Sekarang kita bahas, ketika dia mempertanyakan di awal mula, dia ngakunya diskusi sama pendeta, terus nggak ada yang jawab, nyari Kristen yang pinter katanya kan, nggak ada, belum nemu jawaban Paulus disunat, katanya mengaku dirinya disunat. Ketemu langsung Filipi 3 ayat 5.
Udah ada di situ. Biasa teman-teman Islam lompat, ya udah kejawab nih, pusing otaknya puyeng. Aduh, ternyata ada, ternyata saya nggak baca Bible, ternyata ada tuh Paulus ngaku dia sunat, ternyata tertulis sendiri dia bersunat, dia orang Yahudi, orang Ibrani asli. Dia cari-cari kesalahan lain. Oh, saya minta saksinya, saksinya. Teman-teman sadar nggak, Alkitab itu tidak mencatat keseluruhan kisah hidup Paulus. Keselamatan kita tidak bergantung pada Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes, nggak bergantung. Paham nggak teman-teman yang Kristen? Paham nggak yang Islam? Hello. Orang Alkitab itu berbicara karya keselamatan Allah melalui Tuhan Yesus. Kok malah ngobongin kesaksian Paulus? Orang Alkitab justru kesaksian tentang Yesus. Apa hubungannya kesaksian Paulus? Apa hubungannya kesaksian Yohanes? Mau Yohanes orang kah? Alkitab itu kesaksian tentang Yesus. Baca 1 Yohanes 1 ayat 1. Mari kita baca di sini. Surat Rasul Yohanes yang pertama. Kita baca. Rasul Yohanes menuliskan kepada kita semua bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang firman yang hidup, bukan tentang Paulus, bukan tentang Yudas, bukan tentang Yakobus, bukan tentang Petrus. Paham? Itu saja sudah salah. Itu saja sudah pemahaman yang sangat ngawur. Itu tidak akademis namanya. Itu tidak memahami bagaimana pola pikir lawan berbicara. Saya sekalipun bermusuhan dengan kalian orang Islam, saya tidak mungkin mempunyai level yang sama seperti ustadz kalian yang rendah itu. Saya nggak bakalan mungkin nanya mana ada kisah Al-Quran di mana Muhammad dari lahir sampai dengan gede tertulis dalam Al-Quran. Pasti kalian ngetawain saya kan? Bilang saya bodoh, bilang saya tolol. Kenapa? Karena Al-Quran bukan tentang biografinya Nabi kalian. Betul nggak? Mati kalian. Kalau saya tanya seperti itu, kalian nggak bakalan bisa jawab. Ketika ada suatu nyanyian syair, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, dan seterusnya. Syair itu adanya di Al-Quran atau di hadis, di kisah. Mati lu kalau gue suruh sebutin dalilnya di mana Al-Quran menyebutkan syair seperti itu. Saya nggak serendah ustadz kalian. Mengerti? Itu saja sudah ketahuan pola pikir dan otak dia itu sangat rendah. Ya. Bagaimana mungkin ada kisah tentang Paulus? Wong Alkitab mencatat kesaksian dari para rasul dari mulai Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Termasuk Paulus menuliskan surat pastoralnya kepada Galatia, Roma, Filipi, Efesus, Kolose. Itu tentang Yesus, bukan tentang dirinya sendiri. Itu hanya latar belakang untuk menceritakan bahwa akulah Paulus yang telah diutus. Hanya sebatas itu. Selebihnya ya tidak penting. Yang menjadi utama adalah tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus. Mari kita buka. Tadi saya minta 1 Yohanes ya. Oke, kita fokus. Surat Yohanes yang pertama, kita baca. Nih. Surat Yohanes yang pertama, bab pertama ayat yang pertama sampai dengan 4. Simak baik-baik. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Jadi tentang siapa? Tentang siapa? Penulisan ini tentang siapa? Tentang firman hidup yang telah dilihat, telah diraba, telah disaksikan. Bukan tentang Paulus, bukan tentang Petrus, tentang firman yang hidup. Baca ayat kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Paham? Jadi bukan tentang Paulus. Ini nih, suaminya si Yusuf PI. Gangster. Nama lu juga aneh naik. Sudah saya invite kamu naik. Gangster. Nah, good kamu naik. Akhirnya mewakili Islam. Ditunggu Yusuf PI di akun Yusuf PI 3. Iya, ditunggu. Sekarang saya tanya, memangnya saya diundang? Sekarang Ustadz kamu tuh yang katanya Ustadz itu si PA itu lagi diskusi sama siapa? Udah nggak usah Lagi ribet diskusi ya. sama siapa? Jangan udah. Kamu yang pengecut atau saya yang pengecut atau Ustadzmu yang pengecut? Saya dari tadi diam di sini sengaja menunggu dia yang ngundang. Saya nggak naikin siapa-siapa, nggak naikin tamu, nggak naikin siapa-siapa. Saya sendiri supaya saya bisa di-invite PK lagi kayak tadi. Ini enggak. Ya ditunggu ini tadi. Ditunggu di mana? Nggak usah. Udah sekarang. Kamu mau ngapain di sini? Kamu pacarnya ya.
Suaminya ya, kau belain mati-matian sih bro. Ih, normal dikit. Ini supaya laki-laki di gentle hubungi saya setelah selesai ini di DM. Nggak ada tuh DM. Nggak nyambung kan? Oh kok nggak nyambung begini bro. Cara laki-laki menyampaikan suara dengan laki-laki itu be gentle, datengin langsung. Betul nggak yang laki-laki? Jawab teman-teman. Sesama laki-laki tuh be gentle, hadapi langsung, datengin langsung, DM langsung, pesan langsung, nggak usah pakai jubir apalagi kacung kayak kamu. Kacung. Dibayar berapa sih? Dibayar berapa? Dibayar berapa? Panas ya? Ya memang faktanya kamu malah makin lama di sini makin dipermalukan, cuman jadi kacung, cuman jadi jubir, cuman jadi babu, pesuruh. Kalau dianggap sih mending, kalau nggak dianggap, ntar saya cross check, Yusuf itu siapa sih si gangster itu nyuruh-nyuruh saya terus dia bilang nggak tahu itu saya nggak kenal saya nggak urus. Malu kan lu turun sendiri enak kan lu di room Joseph itu kalian nggak sembarangan ya. Ya laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya dan sesama laki-laki itu harus be gentle, datengin langsung. Kalau dia laki-laki datengin saya langsung ya, nggak perlu naik room saya. Oke nggak terima silahkan aja invite lagi PKPK. Dari tadi nggak ada invite PKPK kok ya. Oke jangan jadi babu, malu-maluin dia nanti, malu-maluin dirimu sendiri malah. Oke ya kita lanjut ya. Gimana sih diskusi yang baik itu? Nggak ngerti Islam ini. Saya nggak pernah tuh nyuruh-nyuruh teman-teman yang ada di sini, datangin room Nandar, bilang Nandar, kalau berani debat sama saya. Nggak pernah. Nggak pernah kan kalian penonton saya yang dari lama, follower saya dari lama. Nggak pernah kan gue ngajarin kayak gitu. Nggak pernah kan gue nyuruh-nyuruh kayak gitu. Gue datang sendiri, tiba-tiba gue naik di roomnya Nandar, tiba-tiba gue naik di roomnya si Ardiansyah, tiba-tiba gue naiknya di room si Rahmat Hidayat SE, orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri. Nggak perlu ada kacung, ada babu. Orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri. Nggak perlu ada kacung, ada babu. Orang api itu. Gue naik sendiri, datang sendiri. Kau jangan minjem amplifier masjid. Toa masjid kau pakai di sini jangan ya. Pening. Oke, kita lanjut ya. Bertanya aja dengan iman kekristenan. Nih. Tuh kan, gue bilang dia nggak normal guys. Dia jadi kacungnya si Yusuf PA. Terus dia nanyain gue ini masa. Gue nggak pernah loh setongkrongan gue mau nongkrong tiba-tiba temen gue tahu kan gue murtad nggak tiba-tiba. Sep, lu tuh sunat nggak sih? Nggak pernah. Sumpah, lu nggak normal ya? Lu cowok kan? Lu nggak normal ya? Gini. Kalau saya jawab, misal saya jawab nih ya, gue udah sunat. Terus kenapa? Lu nggak percaya. Terus kalau lu nggak percaya, gue harus apa? Gue kasih tahu gitu. Lu gak normal ya? Kalau yang nanya cewek masih mending oke lah ya kan. Tertarik dengan lawan jenis nafsu gitu kan. Birahi, oke birahi kita ngomongnya yang vulgar aja nggak apa-apa. Ini laki-laki. Kalau nggak percaya masa mau gue kasih unjuk terus lu ngapain? Gila bener-bener lu ya. Geleng-geleng kepala gue bener-bener. Kalau saya jawab sunat, mereka kan pasti skeptis tuh. Yang ngikutin si gurunya itu, si Yusuf PI, ya kan? Mana saksinya? Siapa yang menyaksikan? Saya nggak percaya kalau bukan saya diri yang menyaksikan. Lah terus gue berarti harus fotoin dong. Gue kasih unjuk dong. Iya. Allah Tuhan Yesus. Ampuni Kyrie eleison, Christe eleison. Saya naikkan teman-teman saya dulu lah ya. Udah cukup Islam. Jangan bikin kalian dipermalukan di sini. Cukup ya. Cukup. Enough if enough. Salve Ko Charlie, salve Om Don. Anak kecil jangan sok tua lu Joseph. Lu anak kecil jangan sok tua. Anak kecil yang tidak punya identitas itu lu. Silakan berbicara Bu. Saya dengarkan. Ya lu nggak malu pakai identitas Islam sementara lu menghina-hina Islamnya. Astagfirullahaladzim, kenapa saya dipuji seperti bagaimana Anda memuji Nabi Anda? Dengerin, saya izinkan saya berbicara ya. Saya mau tanya dulu sama Ibu.